Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan Talkshow Berita Jateng dan masih bersama saya Nurholis di edisi hari ini. Dan Talkshow kali ini masih bicara terkait dengan COVID-19. Dan pada siang hari ini saya kedatangan tamu, ada Ibu Hajah Irna Setiawati, SEMM, Bu. Iya. Nah, ya. Baik, selamat siang Bu Irna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana Nurholis. Ibu? Kabarnya Bu? Baik Bu, sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Iya, syukurlah. Alhamdulillah. Iya Bu, keluarga sehat-sehat semua ya Bu? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, Baik Bu. sehat dan tentunya tak lupa bahagia. Siap. Bahagia itu kunci imun tinggi ya Bu ya? Iya. Ya. Bu Irna, beberapa waktu yang lalu informasinya Ibu sempat terpapar COVID-19 Bu. Betul cerita itu ya Bu? Benar Mas. Alhamdulillah meskipun masih dalam masa karantina, alhamdulillah bisa terlalui dengan berbagai suka dan duka, dan tentunya banyak sukanya, karena itu merupakan dengan suka, bahagia, tentunya menguatkan imunitas. Siap Bu. Bu Irna ini, para pemirsa, beliau ini adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus juga sebagai istri dari Bupati Pemalang Haji Junaidi SH MH. Ya, Bu Irna, kita kembali ke topik ya. Bagaimana sih kebetulan cerita pada waktu itu Ibu bisa terkena COVID-19 Bu? Cerita sedikit bagaimana Bu? Kalau cerita dari awal sih memang karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami sudah, ya saya secara pribadi, keluarga, apalagi Pak Jun sebagai ketua gugus tugas kan benar-benar ketat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Sudah melaksanakan protokol kesehatan dan juga sudah ya berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi karena memang COVID-19 ini memang tidak bisa diabaikan, musuh kita tidak melihat, ya masih tembus juga. Ya. Itu berarti mungkin masih ada kekurangan, saya kurang maksimal. Mungkin masih namanya manusia sebagai tempatnya lupa, lalai, itu akhirnya COVID menembus juga ke tubuh saya. Dan nyaman. Virus saja nyaman. Sampai 1 bulan isolasi kan berarti tandanya virus saja nyaman. Ya. Apalagi manusia ya. Iya, betul Bu. Iya Bu. Jadi pada waktu itu memang selaku pejabat publik, Bu Irna, Pak Jun, dan teman-teman pejabat yang lain tentu tidak bisa berdiam diri di rumah, tidak bisa stay at home, harus melayani masyarakat kan Bu ya. Jadi risiko penularan itu memang sangat besar terjadi ya. Dan ini juga COVID ini tadi Ibu sampaikan tidak terlihat, dan itu sebetulnya bukan aib Bu ya. Karena penyakit ini kan bisa menjangkiti siapa saja gitu ya. Betul begitu ya? Siapa saja. Ya. Iya. Bu, pada waktu itu yang dirasakan apa ya Bu? Barangkali bisa berbagi cerita sama pemirsa Berita Jateng. Kalau saya, berarti saya secara pribadi, saya merasa kena itu karena saya merasakan gejala-gejala. Jadi batuk, pilek, dan panas tinggi, lidah agak pahit, dan juga ada diare. Diare cuma 2 hari lah. Dan saat itu saya nggak begitu curiga sekali, tapi pada saat diare saya nggak merasa curiga. Tapi pada saat sudah 3 hari kok nggak turun-turun, saya merasa curiga, kemudian saya inisiatif minta untuk di swab. Ya. Dan ternyata memang
positif. Iya, iya. Ibu, Tapi ada gejala ya. lain yang teman tidak bergejala. Pak Oh, Jun juga tidak bergejala. iya, iya, iya. Oh. Jadi termasuk Lah OTG ya, ini Bu ya? yang iya, OTG ini yang berbahaya. Kalau Betul, betul. dihitung inkubasi sampai 14 hari, 14 hari. 2 minggu, Iya. Pak Jun, pada saat Pak Jun di swab setelah saya swab. Oh. Setelah saya Ya. positif, Pak Jun baru di swab. Iya. Tapi seminggu Pak Jun sudah negatif. Oh, gitu. Sedangkan Iya. saya, iya, di swab lagi sampai 4 kali, 5 kali baru negatif. Jadi Iya, iya. ya lama banget, memang 1 bulan. Saya merasakan lama banget karena Pak Jun, Pak Sekda semua satu minggu sudah negatif. Iya, iya, Bu. Itu dirawat berapa hari, Bu, di rumah sakit? Saya kalau rawat itu saya karena saya isolasinya di rumah sakit, Mas. Iya, iya. Jadi saya tidak di rumah. Berarti saya 4 minggu. Oh, 4 minggu di rumah sakit ya. Tapi tidak sempat Iya. masuk ke ICU ya, Bu ya? Alhamdulillah tidak. Hanya panas, kemudian setelah itu saturasi oksigen saya juga bagus terus. Iya, iya. Jadi Ibu Hanya ini tidak termasuk komorbid ya, Bu? Atau orang yang mempunyai penyakit bawaan ya? Enggak. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ada jantung, katup saya, jantung katup saya itu ada agak bermasalah. Tapi mungkin karena dengan semangat ya, saya tidak tahu. Pokoknya saya berusaha enjoy, tenang, dan ya ini semua kehendak Allah. Dan saya tidak merasa bahwa itu ataupun suatu aib ataupun apa, enggak. Cuman saya berharap kita semua untuk hati-hati saja. Iya, betul, Bu ya. Ini saya kebetulan di ruangan sendirian, jadi saya protokol kesehatannya maskernya ada tapi tidak saya kenakan karena sendirian saya, Bu. Ya, Bu, kita lanjutkan, Bu. Jadi tentu ya, Ibu nggak nular ini, nggak ada orang lain. Jadi tentu saja selama dirawat di rumah sakit ini Ibu kan tidak boleh bertemu siapa-siapa ya, dalam arti tidak secara langsung bertemu, otomatis diisolasi, keluarga juga tidak menjenguk ya, Bu, mestinya ya. Iya, tidak. Iya. Pasti banyak tidak enaknya, Bu, dalam kesepian dia ramean ya, Bu ya. Ya, gimana ya? Justru saya menikmati dalam kesendirian itu. Jadi sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang ya mungkin itu seperti tadi ada rasa, jadi lebih hikmahnya lebih dekat dengan lebih ya otomatis kan karena saya tidak kemana-mana, kegiatan di luar ya, otomatis kegiatannya untuk ibadah. Alhamdulillah ada kesempatan untuk beribadah secara lebih ya. Lebih. Dan alhamdulillah dalam itu sempat satu kataman 1 kali. Alhamdulillah sekali. Ya, satu hikmah. Selalu ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Iya. Pada waktu di rumah sakit banyak, Bu, yang terpapar, Bu? Pada saat itu kayaknya saya klasternya ikutnya klaster Pemalang, bukan. Jadi saat itu saya berbarengan dengan anggota-anggota dewan dari Kabupaten Pemalang. Hampir semua saat itu bareng. Dan memang saya jalan bareng dengan anggota DPR Kabupaten Pemalang. Dan saat itu yang duduk bareng bertiga di mobil itu kena semua. Iya. Iya, kena semua. Ini yang silakan, Bu. Entah benar entah tidak. Justru yang kita dalam satu mobil ber-AC lebih dari 1 jam dan golongan darah sama, Mas. Ada hal yang temuan baru ini. Ini keyakinan saya pribadi, jujur. Saya bertiga ini di dalam mobil bareng, berarti berlima, di depan supir sama sebelahnya ada 1 orang lagi di depan. Kemudian kami bertiga di jok tengah. Jok tengah bertiga ini kami bertiga kena semua. Tapi yang di depan tidak? Yang di depan enggak. Karena golongan darahnya beda barangkali ya, Bu. Ternyata golongan darahnya beda dan kami bertiga ini golongan darahnya sama. Ini yang maksudnya yang ini saya
Kami bertiga sama. Ya. Kemudian yang saya kaget lagi, jadi kami kan saya dengan Bu Nur. Bu Nur itu anggota Dewan Kabupaten dari PKB. Lah, sebelum kami pergi bareng, itu Bu Nur tidur satu kamar dengan Ida, Dewan Gerindra. Dewan Gerindra. Lah, hari Selasa tidur dengan Bu Nur, hari Jumat, malam Jumatnya tidur dengan saya. Oh, ada transfer virus gitu ya, Bu ya? Iya, ada transfer. Tapi justru idanya negatif. Oh, gitu. Karena golongan darahnya beda. Dan anak saya yang tidur dengan saya terus, itu juga negatif. Golongan darahnya kebetulan beda juga. Iya, beda juga. Ini barangkali harus diteliti lebih jauh ini, Bu, terkait dengan golongan darah. Meskipun barangkali ada hubungannya. Iya. Medis mungkin tidak mengakui hal itu, tapi kalau saya keyakinan dengan golongan darah yang sama itu mungkin akan lebih mudah tertular gitu loh. Iya, Bu. Oh ya, Bu. Bagaimana sih kondisi sekarang, Bu? Sekarang ini di Pemalang itu kondisi sebaran COVID-19 ini seperti apa, Bu? Sekarang apakah trennya masih tinggi atau landai atau sudah turun, Bu, sekarang ini? Kalau di Jawa Tengah sih kita masih tinggi ya, masih zona merah. Jawa Tengah dikatakan zona merah, tetapi sebenarnya kalau yang kalau saya lihat itu yang zona benar-benar merah belum mengarah itu hanya 3, kemudian khususnya Pemalang. Zona merah tetapi sudah mulai melandai dan mendekati ke orange. Gitu. Dan kami support terus untuk protokol kesehatan, kami perketat, dan saya selalu menyampaikan jangan mengabaikan COVID-19 ini, jangan menyepelekan. Saya yang sudah hati-hati saja masih kena, apalagi penjenengan yang masih abai. Sudah melandai dan tingkat kesembuhannya memang cukup tinggi di Kabupaten Pemalang. Jadi alhamdulillah sudah mulai nyaman, sudah melaksanakan protokol kesehatannya. Saya sudah sosialisasi untuk pakai masker, 3M itu ya sudah. Saya melihat kemarin memang ada klaster baru, klaster di pasar. Kalau pasar kan susah juga memang kalau pasar. Ya, tidak bisa direm orang untuk berbelanja ataupun berjualan ya, Bu ya. Iya. Bu, sekarang ini jumlah terpapar di Kabupaten Pemalang khususnya punya datanya, Bu? Kalau di Kabupaten Pemalang jumlah keseluruhan data itu coba sebentar saya tak. Yang pasien itu total yang positif itu kalau dari awal COVID yang positif itu dari awal dari awal sampai sekarang tinggal sisa sekarang. Kalau dari awal itu dari awal total hitungannya dari awal total 892. Sudah 892 orang ini yang maaf. Kasus positifnya itu 662. 662, ya. Iya, 662. Kemudian yang sudah sembuh itu 472. Dan yang dirawat itu 139. 139, ya. Tapi yang meninggal juga cukup lumayan lah, 51. Jadi ada 30% lah yang meninggal. 30% cukup tinggi, masih cukup tinggi ya, Bu ya. Masih cukup tinggi. Tapi semua itu yang meninggal ya dengan ada penyakit penyerta lain. Oh ya, komorbid itu tadi ya, Bu ya. Iya, komorbid itu. Ya, Ibu melihat tren seperti itu ya, melihat data seperti itu. Jadi sebetulnya ini hikmah atau pelajaran yang bisa diambil
oleh masyarakat bahwa cerita terkait COVID ini kan tidak rekayasa ya Bu. Ibu ngalami sendiri ya Bu ya. Benar-benar ada. Saya Ya, ngalami sendiri. Ya. ya. Jadi apa Bu nasihat untuk masyarakat Bu bahwa ini tidak main-main dan sebagainya seperti itu. Nasihat untuk masyarakat seperti apa? Kalau saya ibaratnya seperti tadi saya sampaikan, Mas. Ya. Saya sudah hati-hati. Saya sudah melaksanakan protokol kesehatan saja, Ya. saya masih kena. Ya. Maka jangan abai. Oke. Kalau COVID-19 ini tidak kelihatan, memang tidak kelihatan, tetapi itu mungkin orang beranggapan saya sehat, saya tidak apa-apa. Tapi justru yang sehat tapi terpapar ataupun OTG inilah justru yang berbahaya. Iya. Berarti itu membunuh, boleh dikatakan malah menularkan kepada orang lain. Yang sehat, betul. Ya. Iya. Ya. Saya ngalami, jadi ngalami pada saat pasca saya positif kemudian saya jadi negatif, justru saya udah ada rasa takut. Ada rasa takut saya menulari orang lain. Oh gitu ya. Iya. Iya, saya takutan saya justru saya menulari orang lain karena mungkin saya masih punya ada virus. Dan saat itu ada anggapan bahwa sudah kena tidak akan kena lagi. Betul, betul. Itu tapi ada pengalaman itu Bu? Menjamin. Tidak menjamin ya Bu ya? Nah, ada kasus tidak Bu? Menjamin karena kasus di Pemalang kasus. Berarti pada saat saya positif dengan termasuk Kasatpol PP Pak Wahyu, ini kan sama-sama positif. Jadi bareng-bareng dengan Ibu waktu itu ya? Positif, tapi beliau itu karantina di isolasi mandiri di rumah. Oke. Ya, Bu. Keluarga semua negatif. Oke. Beliau sudah negatif lebih dahulu daripada saya. Oke. Ya, selisih 2 minggu. Nah, setelah itu ternyata beliau memang ada penyakit lain. Ada jantung dan darah tinggi. Oh, iya. Beliau kena lagi, Mas. Oke. Iya. Kena lagi dan lebih parah sampai sesek dan akhirnya saya tidak tertolong. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Padahal beliau masih muda dan gagah. Jadi pesan saya kepada seluruh warga masyarakat bahwa COVID-19 ini tidak pandang bulu, tidak melihat kaya, miskin, tua, muda, atau apapun. Ya. Maka harus melaksanakan yang tagline-nya sekarang lagi digembor-gemborkan itu kan untuk 3M. Pesan Ibu ya. Ya, pesan Ibu 3M Bu. Menurut pesan Ibu 3M ini. Ya. Masker, ya, mencuci tangan, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Ini singkatnya, simpelnya. Tetapi yang paling utama kita harus menjaga diri kita sendiri dan orang lain untuk tidak untuk benar-benar melaksanakan protokol kesehatan ini. Betul, Bu. Dengan jangan bilang sayang kalau tidak bisa menyayangi diri sendiri. Bagaimana bisa menyayangi orang lain kalau tidak bisa untuk diri sendiri kita tidak bisa menjaga protokol kesehatan. Betul, Bu. Jadi memang berdasarkan survei yang dilakukan oleh Satgas COVID, Satgas Penanggulangan COVID BNPB, yang paling berisiko tinggi atas COVID ini adalah komorbid dan lansia, Ibu. Ya, jadi memang seperti Ibu saya sampaikan, saya setuju masyarakat jangan abai untuk melaksanakan protokol kesehatan. Betul. Ya. Bu, beralih ke ini Bu, Bu Irna ini kan anggota Komisi A ya Bu, DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan Bu. Iya, betul. Nah, sebagaimana kita ketahui pada Desember mendatang kan ada pilkada serentak Bu, ya di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah. Pantauan Ibu nih, bagaimana sih pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh teman-teman penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya Bu?
dalam apa menghadapi Pilkada serentak 9 Desember itu di PKPU-nya jelas, bahwa semua kegiatan-kegiatan untuk kampanye, untuk penyelenggaraan pilkada itu tetap menggunakan protokol kesehatan. Bahkan kampanye itu sudah pokoknya menghilangkan semua kerumunan-kerumunan, itu seperti itu. Dan sanksinya juga tegas. Kalau melanggar protokol kesehatan itu bisa boleh dikatakan bisa didiskualifikasi ya, bisa didiskualifikasi. Dan makanya para calon khususnya di Kabupaten Pemalang ini alhamdulillah KPU-nya juga tegas, sehingga ya meskipun mungkin ada yang melanggar dan itu kan berarti kewenangan Bawaslu untuk menegurnya. Jadi memang benar-benar kami khususnya ya yang boleh dikatakan kalau saya secara pribadi ya mesti mendukung yang dari partai saya itu melaksanakan kegiatan ya sesuai benar-benar kita wanti-wanti untuk protokol kesehatannya, untuk segala sesuatunya. Dan dengan adanya PKPU nanti pada saat hari H itu kan harus membawa alat tulis sendiri, alurnya juga sudah jaga jarak, di masing-masing TPS pun juga harus tidak ada kerumunan. Insya Allah pemilu serentak ini 9 Desember tidak akan muncul klaster baru. Alhamdulillah, insya Allah. Jangan sampai muncul klaster pilkada. Amin, Allahumma amin. Kalau kampanye terbuka, jelas tidak ada. Pertemuan-pertemuan, ini makanya harus, ini cara pinter-pinternya calon untuk bisa mensosialisasikan bahwa akan ada pilkada dan untuk menarik massa. Itu pinter-pinternya calon, tapi yang jelas tidak pernah akan ada kerumunan yang lebih dari 2 jam dengan lebih dari 50 orang, 50% kan seperti itu. Jadi bisa dipastikan di pelaksanaan pilkada besok ini aman ya Bu ya. Masyarakat juga tidak ragu lah gitu ya, dianjurkan untuk tidak ragu datang ke TPS ya Bu ya. Iya. Dan tidak ragu malah ini justru dengan adanya COVID ini calon ini gimana caranya agar bisa menarik simpati masyarakat tentunya dengan door to door, face to face, dengan tim-timnya yang tidak mengundang tapi kita yang datang. Dan dari situ kalau calon yang benar-benar yang jeli dan bisa, calon ini benar-benar bisa bagaimana caranya untuk bisa meraih suara, meraih simpati masyarakat, ya harus turun langsung door to door, dan di situ akan timbul. Ya walaupun kita mungkin lebih capek, lebih ini, tapi insya Allah untuk Pemalang khususnya sudah aturan-aturan sudah jelas dan insya Allah bisa lancar dan hasil maksud. Maksimal ya Bu ya. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi kita semua berharap tentu pilkada besok berjalan dengan sukses, namun amin, tetap sehat dan aman dan tidak menjadi klaster baru pada penyebaran COVID-19. Tidak menimbulkan klaster baru. Amin, ya, amin. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan semua. Ya, Bu, ini sudah di penghujung talk show kita pada sore hari ini. Saya berharap masyarakat bisa belajar banyak dari Bu Irna Setiawati ini yang sudah pernah mengalami atau terpapar COVID-19, dan harapan kita tidak ada masyarakat siapapun yang akan terpapar lagi Bu. Ya, tentunya begitu ya. Amin, amin, amin. Ya, saya dalam kesempatan ini barangkali perlu untuk kita tekankan agar masyarakat selalu menjaga kesehatan. Tadi Ibu sudah menyampaikan pesan Ibu ya Bu,
ingat pesan Iya, ibu. pesan ibu. Ya, Ingat pesan ibu. ingat pesan ibu, karena ibu itu seseorang yang harus kita sayangi, yang harus kita patuhi. Betul. Ya, 3M Iya. ya Bu, memakai masker, Amin. apalagi Bu ya, Pakai masker, mencuci tangan dengan pakai sabun, dan menjaga menjaga jarak, tidak berkerumun. tidak ada kerumunan. Ya, saya terima kasih sekali Ibu sudah mau hadir di talkshow menggunakan fasilitas Zoom pada siang hari ini. Dan sebelum ditutup Amin, Ibu, amin. ini ada pesan dari Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo, Bu, bahwa apa yang kita lakukan untuk melaksanakan protokol kesehatan ini belum sebanding dengan perjuangan para dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Dan masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ibu. Amin, amin. Terima kasih Ibu sudah hadir di dalam talkshow sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan menginspirasi. Dan salam sehat. Ya, sampai ketemu lagi dalam suasana yang sudah tidak COVID, kita bisa bekerja bersama kembali, Bu. Salam. Amin, amin, amin. Salam buat Pak Jun, buat keluarga. Semoga semua sehat dan bisa sukses. Amin, amin, amin. Selamat. Terima kasih, Mano. Ya, baik. Berkah semuanya. Amin. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya baik, terima kasih para pemirsa Berita Jateng. Ini talkshow yang saya lakukan bersama Ibu Irna Setiawati, istri dari Bupati Pemalang dan sekaligus anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Saya Nurholis, mohon maaf atas segala kekurangan. Undur diri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.